Oh, bagian yang berat. Kita masuk ke bagian yang sangat-sangat fatal. Kelahiran anak laki-laki. Saya mau tanya, tadi dari kitab Wahyu dikatakan bahwa apa yang tertulis dalam karena waktu sudah dekat. Jadi kitab Wahyu adalah peristiwa yang akan terjadi setelah Yohanes. Kita harus sepakat dulu. Betul tidak? Bagian ini bagian bisa menggoncangkan. Tapi Alkitab menjelaskan dengan sangat luar biasa. Wahyu 12 ayat 5, ada anak laki-laki lahir. Anak laki-laki huruf besar. Nah loh, ini Pak Matius, ini kita masuk ke wilayah yang selama ini sangat-sangat sulit dipahami. Tapi mari kita dengar saja dulu. Ini bagian berat dari segi teologi. Tapi nggak apa-apa. Kita buka firman. Sebagaimana firman apa adanya yang tertulis. Amin. Maka ia, siapa ini? Perempuan, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wow, akan ada lahir di pekerjaan Roh Kudus. Jangan pusing kita dengan, karena ini pekerjaan Allah. Akan lahir secara jasmani seorang anak laki-laki. Saya mau kasih tahu, fokus. Yesus mati, naik ke surga. Dia di mana? Di mana? Di mana? Duduk di mana? Sebelah kanan tahta. Yesus belum duduk di tahta. Kenapa? Yesus, dia sebagai apa? Hari-hari ini dia sebagai imam besar. Dia bersyafaat, berdoa untuk keselamatan kita. Tapi nanti pada waktu masa-masa menjelang Antikristus berkuasa, di Wahyu 12 lihat ayat 5, lahir anak laki-laki. Tapi anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan mulai garuk kepala kita. Apalagi barang satu ini. Tadi yang di Alkitab mengajarkan. Jadi akan lahir, datang. Saya mau kasih tahu. Salah satu adalah begini penjelasannya. Yesus, tadi saya katakan bahwa yang jadi mempelai, waduh ini agak sulit juga kalau ilustrasi, tapi dengarkan aja dulu, nanti Alkitab akan kita buka. Yang jadi mempelai adalah orang yang tidak pernah mati. Yesus yang datang, yang lahir di Bethlehem, dia adalah sebagai juru selamat untuk menebus semua dosa orang yang percaya kepada Dia. Dia mati, bangkit. Ya, Yesus yang mati secara daging, bangkit, duduk di kanan tahta, bukan di tahta. Kemudian ada satu peristiwa di Wahyu 12. Lahir seorang laki-laki. Tapi kemudian laki-laki itu dibawa lagi langsung, begitu lahir, langsung. Dan proses roh, ini bukan proses daging. Ketika anak itu duduk di tahta, apa yang terjadi? Mulailah kejadian besar. Bapak Ibu tahu nggak? Sampai sekarang, Lucifer bisa nggak naik turun ke surga? Bisa? Tidak bisa. Bisa. Kasus apa? Ayub. Ya, nanti di Wahyu 12 akan kita baca. Maka lahirlah yang menggembalakan, tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Masuk kembali ke laptop. Kemudian lihat nanti menggalakan dengan gada Yesus sebagai hakim.
Tidak ada lagi pengampunan dosa. Yesus sebagai hakim, ketika dia duduk di tahta, tidak ada lagi. Tadi saya katakan, begitu dia masuk ke tahtanya, terjadi pertempuran besar. Kita baca coba Wahyu 12 mulai ayat 5 dan seterusnya, supaya Anda tahu. Wahyu 12. Wahyu 12. Terus ini seterusnya ya. Perhatikan umat Tuhan, khususnya mahasiswa perhatikan. Hamba Tuhan perhatikan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki dan mengembalakan bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya guru besar dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun. Gereja Tuhan lari ke padang gurun tadi, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Setelah duduk di tahtanya, apa yang terjadi? Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang dengan terus berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Jadi selama ini kalau sekarang Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, iblis itu dia datang dan dia seperti kepada Ayub. Ayub itu kan karena kau jaga, si Ayub ini orangnya begini, bangun manur gitu, dia itu mendakwa kita siang dan malam. Mendakwa kita siang dan malam di hadapan Bapa. Nanti sampai suatu ketika anak laki-laki itu lahir dan duduk di tahtanya, terjadi peperangan di surga. Tetapi iblis dan antara-antara tidak dapat, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, Lucifer, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kepuasan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi sampai nanti, sampai masa ini terjadi, oh ini iblis masih bisa mendakwa kita, oh itu tuh orang benar. Tapi nanti, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hamba sekalian yang di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi karena iblis dibuang, Antikristus menyatakan dirinya. Kuasanya luar biasa Antikristus dengan mujizat, marah besar Lucifer. Karena itu dia katakan, dia marah, dia cari keturunan yang lain tadi. Kemudian ini, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Tapi apa yang terjadi? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Perhatikan, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disempurkan oleh naga itu dari mulutnya. Karena apa? Dilindungi oleh malaikat-malaikat. Kekuatan Lucifer tidak mampu untuk bahkan mencelakakan orang-orang ini padang gurun. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita sudah masuk tadi. Akhirnya orang kudus Tuhan yang tidak percaya pengungsian dihajar Antikristus. Kembali ke laptop. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Di sini ayat penghiburan. Memang saya juga shock saudara awal-awalnya. Tapi betul-betul ini membuat pengertian tentang rancangan Tuhan melalui Kristus. Ia harus menjadi domba sembelihan untuk membawa pengampunan dosa buat gereja. Menjadi imam besar duduk di sebelah kanan tahta, karena belum waktunya untuk menjadi hakim atas bumi ini. Tapi waktu dia duduk di tahta, disitulah penghakiman mulai atas dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan pengampunan.
Perhatikan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini proses roh, dan kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Begitu cepat ini pekerjaan Allah. Tapi posisi Yesus sebagai imam besar terakhir ketika anak laki-laki lahir dan turun di tahtanya, menjadi imam besar yang menggembalakan dengan gada besi. Maka kehancuran penghakiman selama 3,5 tahun betul-betul mengerikan di muka bumi. Yesus akan datang lagi, bukan menanggung dosa, bukan lagi untuk menanggung dosa. Artinya apa? Tidak ada lagi pengampunan dosa. Ketika ada lagi-lagi itu datang dan duduk di tahta, iblis dibuang, maka iblis telah menguasai dunia. Kejahatan, kengerian, kebinasaan. Makanya kejahatan, kebencian, kengerian yang belum pernah terjadi, itu terjadi. Tapi Yesus sekali lagi luar biasa. Dia sebagai imam, dan dia yang datang menjadi mempelai. Dia yang datang menjadi mempelai. Mempelai yang mana? Mempelai pria surgawi yang tidak pernah mengalami kematian daging. Karena orang mengalami kematian daging tidak pernah menjadi mempelai. Halo? Halo? Sebagaimana Hosea tadi katakan, di sana, di mana di padang gurun, aku akan memanggil engkau istriku, dan engkau akan memanggil aku suamiku. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Kembali ke laptop. Jelas Yesus datang lagi, bukan lagi untuk menanggung dosa, bukan sebagai imam besar, tetapi sebagai hakim yang adil, menghakimi semua orang. Oh, mengerikan. Jadi orang Kristen yang tertinggal, walaupun orang kudus seperti dua saksi, mengalami perkara yang mengerikan, saudara. Jangan deh, sering saya katakan lebih bagus kita mati sebagai anak Tuhan hari-hari ini daripada nanti masuk pada masa-masa itu. Masalahnya waktu bukan kita yang hidup, mati ini. Ya kalau memang kita harus hidup, saudara, karena itu hidup benar, pendamaian dengan Tuhan. Haleluya. Tidak ada lagi pengampunan.